Hai guys, bisa dengar nggak suaraku? Aman kayaknya. Tapi ada background noise gitu sih. Ya sorry banget ini sama teman-teman yang lain. Aku nanti agak kerasin dikit. Oke, aku ini dulu ya. Share screen dulu yang PPT yang dikasih. Bentar ya. Oke, bisa lihat nggak? Ya bisa ya. PPT-nya kelihatan. Oke. Alright. Oke, jadi selamat malam semuanya. Semoga bisa didengar. Jadi aku bakal tutor untuk bentar. Oke, serius. Jadi hari ini aku pengen tutor terkait mikro yang kelas ya. Jadi ini aku udah dikasih PPT-nya apa aja yang kalian harus bakal mungkin ini untuk pembahasan apa aja yang mungkin bisa masuk ke dalam ujian. Tapi so far sih yang aku tahu sih yang kalau UAS sama UTS tuh sama mirip ya, cuman kayak 5 soal terus esai, jadi kayak nggak banyak banget, cuman kayak beranak-anak aja, kayak mirip UTS kemarin soalnya. Nah, jadi di sini aku cuma mau bahas yang ini kan ada yang ijo-ijo nih, itu yang aku bakal bahas dan uh, nanti aku ada coret-coretan di sini langsung. Jadi ya, oke, kita mulai dulu di sterilisasi dan disinfeksi ya. Nah, kan pasti udah belajar ya, kalau sterilisasi dan disinfektan itu merupakan hal yang penting, di mana karena ya di mana-mana itu ada banyak mikroorganisme dan tipe-tipenya itu banyak untuk sterilisasi. Pokoknya sterilisasi itu adalah aktivitas atau tindakan untuk merusak dan atau apa namanya istilahnya, membuang remove segala hal mikroba dalam barang-barang ataupun media-media yang secara organik maupun non organik gitu, yang termasuk seperti bakteri, fungi, protozoa, virus dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk yang pertama pasti kita tahu itu disinfektan. Ya, disinfektan lah. Bedanya disinfektan dan antiseptik itu bedanya ya kan waktu di modul 7 untuk modul 7 praktikum, bedanya kalau disinfektan salah satunya adalah sama antiseptik adalah di permukaannya untuk apa gitu. Kalau disinfektan itu pada inanimate objects atau benda mati ya. Sedangkan kalau antiseptik itu adalah pada permukaan atau benda yang living, yaitu seperti permukaan kulit gitu. Dan biasanya disinfektan itu dalam bentuk chemical agents yang bersifat keras gitu ya. Jadi ini keras. Ya. Sedangkan kalau untuk yang antiseptik itu chemical agency itu dia tuh soft atau kayak nggak terlalu keras banget, tapi bisa memisahkan atau menghilangkan mikroba. Gitu. Jadi itu salah satunya kalau misalkan untuk ya antiseptik ya antiseptik kayak uh, alkohol 70%. Kalau misalkan disinfektan itu seperti
apa namanya, kayak hipoklorit yang ada di Beclean ya. Ya tau lah sterilisasi itu apa, tadi aku udah jelasin. Kalau sterility itu adalah kondisi di mana tidak ada mikroorganisme pada suatu objek. Disinfektan juga udah. Nah, germicide itu juga salah satu istilah untuk untuk sterilisasi, yaitu suatu agen yang dapat membuat alkohol, terus fenol dan lain-lain gitu ya. Tapi dia masih ada, cuman nggak viable istilahnya. Terus terus apa lagi nih ya? Ada bedanya bactericide sama bacteriostatic. Tapi sebenarnya sih ada satu lagi yang bakteri litik lah ya istilahnya. Litik. Ya, tapi kalau bactericide itu yang langsung bunuh, sedangkan kalau yang untuk bacteriostatic dia cuman menghambat itu ya. Yang penting ingat aja kayak gini, kalau side itu kayak suicide lah. Suicide kan kayak bunuh diri gitu kan. Nah, kalau statis nggak ada perubahan, jadi cuma menghambat. Jadi itu bedanya. Jadi dilihat aja dari belakang. Kalau nanti ada pertanyaan yang bilang apa bedanya bactericide dengan bacteriostatic gitu, lihat aja kayak side, bedanya di side sama di static gitu. Kalau litik itu dia membunuh juga tapi secara utuh, dia melisiskan selnya gitu ya. Ini kayaknya juga definisinya bisa lah baca-baca, nggak penting banget. Yang penting ngerti lah untuk ini kontrolnya seperti apa gitu. Setiap mikroorganisme bisa berbeda dalam susceptibility atau kerentanan terhadap antimikroba gitu kan. Pasti ada yang berbeda. Dan juga ini udah belajar kan logarithmic growth phase, yang dia tuh nanti yang dia ada exponential, terus plateau, terus death. Ini sebenarnya berhubungan lagi dengan chapter sebelumnya ya. Jadi bisa dibaca juga kayak chapter sebelum ini. Terus kalau evaluasi ini ada beberapa, ada fenol, koefisien, ingat. Tapi kayaknya nanti di soal kayaknya nggak bakal yang perhitungan banget kayak di praktikum. Jadi cuman kayak kalaupun ada soalnya ya palingan prinsipnya apa. Yang penting ini prinsipnya ya membandingkan agen dengan atau terhadap fenol. Apakah agen ini lebih efektif atau sama dengan atau tidak lebih efektif dari fenol. Kalau filter paper ya tau lah, kalau filter paper itu kan pasti dia kayak pakai kertas filter untuk menguji efektivitasnya. Pokoknya pakai papernya lah. Kalau use dilution itu adalah yang apa istilahnya? Dia menggunakan dilution. Jadi konsentrasi sebenarnya mirip fenol. Jadi dia mengasih konsentrasi tertentu dan dia melihat konsentrasi yang paling efektif apa gitu. Jadi ini ada berhubungan sama MIC,
minimum inhibitory concentration sama MBC minimum MBC ya, bukan 13. MBC sama minimum bactericidal concentration. Kalau ingat, kalau minimum inhibitory ini dia minimum suatu konsentrasi agen dalam menginhibit atau menghambat pertumbuhan suatu organisme, mikroorganisme. Sedangkan kalau MBC itu minimum dia untuk membunuh secara utuh gitu dari suatu agen. Ini tau lah ya, Kirby Bauer kayaknya juga nggak bakal masukin soal, cuma contoh doang gitu. Nah, terus apa lagi nih? Oke, ini di selection nggak usah. Mekanisme banyak, ini nanti juga bakal kita sambungin ke antibiotik, tapi pokoknya ada yang antibiotik chemical agents yang bisa efek protein, terus membrannya, terus komponen selnya, ataupun efek viruses. Jadi untuk ini itu sih. Ini juga contoh kalau denaturasi protein seperti apa, kayaknya juga masuk. Ini juga masa bla bla bla. Oke, nah sekarang ada metode-metode yang untuk mengkontrol mikroba. Salah satunya ini yang bagian physical. Tadi kan udah chemical ya, sekarang physical. Apa aja? Itu heat, terus ada low temperatures, itu pendinginan, terus ada filtrasi dan radiasi. Oke, kita mulai dulu ke heat. Kalau heat kita tahu lah ya, heat itu ada sebenarnya panas lembab ya, moist atau dry, jadi kayak kering. Kalau panas lembab itu biasanya ya digunakan lebih umum karena dia lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Lebih efisien daripada dry. Karena dia punya medium airnya untuk mentransfer panas. Kalau dry itu kan, oh shit, really? Oke, sorry. Sorry. Maaf. Oke, udah kelihatan lagi? Aman ya? Aman, Kak. Oke, sip. Alright. Jadi kenapa lebih efektif ini? Karena ada medium airnya untuk mendisipasi atau mentransfer panas tersebut atau kalornya gitu terhadap mikroba. Gitu. Dan biasanya kalau moist ini atau steam itu biasanya pakai autoclave. Nah, autoclave ya ini autoclave. Ini sekarang sebentar info aja. Palingan kayak nanti di soal palingan basic lah ya, kayak sebutkan jenis-jenis metode dalam mengkontrol pertumbuhan mikroba gitu kan, secara fisik dan secara kimia. Nanti kalian jawab ini juga, misalkan pakai heatnya apa, autoclave gitu. Autoclave biasanya kan pakai pressure-nya itu kalau pressure kan 15 PSI, terus 15-20 menit di suhu 101. Itu sih, kayak inget-inget aja pas kayak praktikum kemarin juga di blogbook kalian itu kayaknya udah aman sih kalau kalian baca dari situ. Nah, itu autoclave, ya udahlah kalian ingat udah autoclave seperti apa. Ini juga nggak perlu. Ini pasteurisasi. Waktu tahun lalu ada sih tentang pasteurisasi, terkait bedanya pasteurisasi sama apa sih? Pasteurisasi terus UHT, sama apa lagi gitu ya? Pasteurisasi, UHT dan satu lagi apa ya waktu itu yang high heat juga sih, tapi bedanya apa gitu kan kalau misalkan yang pasteurisasi dia bedanya tuh di suhu dan lamanya gitu
kalau misalkan untuk pasteurisasi dia dia tuh suhunya di sekitar 70 sampai 90 derajat. Ini tapi pada 15 detik. Sedangkan kalau misalnya yang UHT dia lebih tinggi tapi waktunya, time-nya itu lebih lebih singkat gitu, cuman 2 sampai 5 detik. Itu bedanya. Tapi untuk destroy microbes pada media-media cairan seperti ini kan wine, tapi biasanya di susu gitu kan. Jadi ini juga kayaknya nggak perlu. Oke. Kita lanjut lagi ke radiasi. Kalau radiasi ya kita tahu lah, radiasi itu salah satu metodenya juga di mana dia pakai UV di sekitar 260 nanometer yang cukup letal terhadap mikroba karena dia mentarget DNA-nya untuk menghasilkan dimer timing yang dia bakal ngedisrupsi replikasi DNA sehingga menghasilkan kematian sel. Ya, itu biasanya juga ada namanya ionizing radiation, itu yang lebih radioaktif lagi. Dia pakai gamma rays, gamma sama X-ray. Ya kan pakai UV ray, tapi ini pakai gamma dan X-ray. Oke, kita ini di bawahnya. Oke, lanjut aja. Ini skip. Nah, sekarang filtrasi. Kalau filtrasi ya kita pakai filtrasi untuk yang mensterilisasi bukan terhadap mikrobanya, tapi untuk mensterilisasi dari substance atau mungkin cairan atau larutan yang dipakai gitu. Jadi misalkan dalam satu larutan itu ada istilahnya ada mikroba gitu, bakteri. Nah, dengan filtrasi ini kita ingin menghambat dia memasuki filtrasi tersebut, dan dia nanti akan nempel atau bertahan di membran. Biasanya pakai membran filter gitu. Ya, biasanya pakai membran filter yang 0.22 nanometers millipore yang dimasukin ke dalam syringe. Oke. Lanjut, ini juga kayaknya contoh. Ya, oke. So far itu untuk sterilisasi ya. Ini kalian kaitin aja lagi ke praktikum, ke baca lagi buku jurnalnya, itu kayaknya udah lengkap sih kalau untuk kalian mau baca-baca lagi. Nah, sekarang kita ke gene transfer pada mikroba. Nah, gene transfer itu adalah suatu sumber dari evolusi dari mikroba tersebut, di mana ada suatu perpindahan genetik dari organisme satu ke organisme lain, dan itu banyak banget tipenya gitu. Salah satunya ada yang pertama ya ada recombination, vertical gene transfer, sama horizontal. Tapi dari mereka bedanya tuh di mekanismenya gitu. Nah, mungkin diawali dengan ini lateral transfer, gene transfer, yaitu horizontal. Nah, horizontal ini dia ada banyak ya, banyak mekanismenya, cuma 3 sih, tapi kayak pembahasannya banyak. Ini kayaknya bakal masuk ke ujiannya juga, soalnya tahun lalu juga masuk.
Yaitu yang pertama transformation, transduction, sama conjugation. Kalau transformation, dia itu lebih ke ada perubahan di karakteristiknya. Karena perpindahan informasi genetik. Jadi mungkin di fenotipnya atau di genotipnya juga bisa beda. Dan dia ini biasanya itu dalam bentuk apa ya? Dia memasuki atau misalkan ada suatu bakteri dia memakan ya, misalnya memakan naked DNA yang ada dalam environment. Naked DNA itu kayak semacam plasmid gitu, yang nggak diproteksi, DNA yang nggak diproteksi oleh yang misalkan lipid atau gimana. Jadi yang ada di environment, dan itu bisa menjadi suatu suatu materi genetik yang dia akan berevolusi terhadap gitu. Jadi nanti akan diinkorporasi atau disisipkan ke kromosomnya. Gitu. Jadi salah satunya ada yang penemuannya itu di Griffiths experiment pakai pneumococcal atau pneumonia ya, bakteri pneumonia. Di mana ada yang pertama tuh ada yang dia ini smooth strain, terus ada yang rough strain yang dia tuh virulent dan dia juga bisa menghasilkan kematian, dan yang ini tuh yang kayak lebih dia tuh virulent dia tuh hidup tapi nggak viable gitu. Nah, kayak apa ya jadinya? Kalau ibaratnya yang hostnya itu jadi carriernya gitu ya. Nah, tetapi jika dia yang smooth strain ini bertemu dengan yang non virulent ini, dia akan menghasilkan istilahnya transformasi. Dia akan berinteraksi, dan karena genetik material dari S cell ini dia mentransformasi ke R cell ini gitu, dan menghasilkan ya anakan yang dia itu live dan virulent dan juga mematikan gitu. Terus ya itu, nah dari itu ada transformation principle-nya dari situ. Nah, jadi apa sih mekanismenya dari bakterial ini? Nah, jadi kan tadi aku udah bilang ada naked DNA. Pokoknya yang pertama adalah dia itu ada naked DNA di luarnya gitu. Nah, dia itu nanti akan memasuki membran selnya ke yang sel yang kompeten untuk mendapatkan naked DNA tersebut menjadi resipiennya gitu. Tapi dia dalam genus tertentu untuk mendapatkan naked DNA tersebut. Mungkin ada yang sel yang kurang mampu, dia nggak bakal masuk itu. Tapi ini mungkin yang sel yang dia tuh tinggi dalam mungkin survivalnya, atau dia tinggi dalam kemampuannya dan lain-lain gitu. Jadi dia harus kompeten untuk dia bisa menerima naked DNA tersebut di luar. Terus setelah dia memasuki, nanti akan ada rekombinasi dari naked DNA-nya ke dalam sel DNA-nya. Jadi fragmen-fragmen DNA nanti akan rekombinan karena dia cocok ya secara genetik, dan dia akan terekspresi karena udah tersisipkan. Dan sisa-sisa yang tadi itu yang tidak disisipkan akan di breakdown sama enzim yang ada dalam sitoplasmanya. Jadi itu, dan dia nanti akan berevolusi menjadi mungkin lebih virulent, atau dia jadi lebih tahan terhadap apa ya istilahnya, lingkungan dan lain-lain. Nah, oke. Itu untuk yang transformation. Sekarang yang transduction. Nah, tadi kan kalau transformation kan dari luar ya, apa namanya, istilahnya dapatnya dari environment. Sedangkan transduction itu dari genetik material dari mikroba yang lain secara khusus gitu. Misalkan dia dari
dimasukin sisipkan dari organisme ke organisme lain, dan biasanya itu dalam bentuk bacteriophage. Faga adalah suatu virus yang dia menginfeksi bakteri. Namanya bacteriophage karena dia mentargetnya adalah bakteri. Phage itu adalah bentuk dari virus. Ya. Biasanya dia nama lain dari patogen lah. Dan phage ya, pokoknya dia phage itu composed of a core nucleic acid covered with a protein coat. Jadi dia kayak, dia misalkan ini dia bener kayak SARS-CoV, isinya itu ada DNA-nya, terus dia ada protein coatingnya gitu yang untuk menginfeksi ke dalam bakteri gitu. Nah, jadi ya, jadi dia mengenal reseptor pada wall cell-nya si atau membrannya si bakteri dan dimasukkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk ini, oke, nanti aku jelasin life cycle-nya. Ini pas tahun lalu ini masuk. Kemungkinan besar juga bakal masuk life cycle ini ke dalam ujian. Ya. Jadi pokoknya untuk transduction itu ada dua path umum, yaitu lytic sama lysogenik. Nah, kalau lytic pasti kalau nanti kayak bingung lytic atau lysogenik, ingat aja kalau lytic itu adalah lysis cell, ya. Lysis cell. Sedangkan kalau lysogenik dia nggak ada lysisnya, nggak lysis. Dia cuman mentransfer DNA dan memasuki ke dalam kayak tadi transformasi gitu. Tapi dia disisihkan oleh bakteriofaga tersebut. Nah, jadi kalau yang general itu lytic sebenarnya, dimana hostnya itu di apa ya istilahnya, pertama kali di sini ya, mungkin nomor satu nih, di nomor satu. Jadi nomor satu adalah bakteri sel ini di attach sama phage tersebut di reseptor site. Di mana reseptor site itu dia akan mengikat dan dia akan memasuki DNA dari atau RNA dari si faga tersebut. Lalu DNA tersebut nanti akan, kalau RNA di ini dulu ya, dijadikan apa namanya, transkriptase dulu jadi DNA, dan dia nanti akan disisipkan ke dalam kromosomnya atau mungkin dalam materi genetiknya gitu, sebagai profaga, karena pro ya dia bukan faganya secara keseluruhan tapi cuma DNA-nya aja. Setelah itu nanti akan dilakukan ya pasti dalam selnya itu metabolisme akan memproduksi DNA-nya. Ya mungkin karena dia memproduksi, dia kan harus ini ya kayak breakdown, nanti protein-proteinnya nanti akan mentranslasikan DNA tersebut, atau nanti kan RNA terus translasi ke protein menjadi bagian-bagian dari faganya, dan nanti faganya itu akan tersintesize dalam bentuk bungkusan proteinnya, yaitu the phaga heads atau kepala faganya. Nanti ya secara molekuler ya si DNA-nya akan memasuki head-nya dan akan ke-pack menjadi tadi faga-faga kecil. Karena dia udah memasuki, nanti jadi diaktif. Nah, dia diaktif, terus dia aktif ya dia perlu keluarkan ya pasti. Pas keluar dia akan melisiskan sel. Sedangkan kalau untuk yang transduction ini yang spesial, lysogenik, karena dia menginsersi ke dalam profaga, tetapi dia nggak nge-breakdown DNA-nya atau nge-breakdown kromosomnya, sedangkan dia hanya terreplikasi saat dia ada fusion atau dia mereplikasi gitu. Jadi kan dia udah di bagian, terus akan menduplikasi atau menjadi dua sel gitu, satu sel menjadi mitosis lah istilahnya, mitosis. Nah, mitosisnya itu akan membelah duakan kromosom tersebut dan menjadi satu atau ya tadi dua sel bakteri yang berbeda gitu, tapi memiliki materi genetik yang sama, yang ada DNA faganya.
terus lalu akan memasuki tahap litik gitu. Jadi litik sel itu akan selalu kayak gini, tetapi bisa dia memasuki bagian lysogenik terlebih dahulu. Gitu. Nggak ada awal atau apa ya, ini kayak bisa terjadi simultaneously. Bisa dia litik sel dulu, atau dia lysogenik, ataupun ya bareng-bareng. Tapi pada sel-sel yang berbeda. Ini juga special transaction udah aku jelasin. Sebenarnya diagram sebutnya itu sama ya kayak gini, tapi cuma dari beda beda gambar dan lebih rinci lagi aja. Tapi kalau kalian mau baca-baca boleh aja. Tapi intinya sama kok kayak gitu. Jadi yang penting litik pathway itu adalah yang generalized transaction, yang lysogenic adalah yang specialized transduction. Ini ada eksperimennya dari Lederbergs seperti apa, tapi ya. Nah sekarang kita ke conjugation. Nah kalau conjugation itu lebih ke sel yang sama, sel yang sama. Jadi misalkan sel bakteri yang sama, dia mungkin ini yang bakteri ini dia lebih virulen, terus yang ini yang kurang virulen gitu. Terus dia ada semacam ya menghantarkan apa ya, semacam pilih atau apa sih namanya, transfer ya, pilus lah ya, pilih ya pilus ya, memasuki ke dalam ditransfer ke dalam sel sesama gitu yang lain. Dan ini ada beberapa macam mekanisme gitu. Ada yang requires contact dengan donor dan recipient. Jadi dia butuh kontaknya. Tetapi ada juga yang kedua itu yang transfer tapi dalam konteks yang lebih banyak DNA-nya. Jadi seperti ini dalam kalau di TEM mikroskop. Nah, ini ada dua macam, yaitu ada yang transfer F plasmid, ada F plus sama F minus. Tapi ada juga satu lagi ya kalau salah. Tapi pokoknya bedanya adalah kalau yang ini, jadi misalkan nih kan misalkan F plasmid itu kan circular ya, circular. Kita mau masukin ke dalam sel bakteri gitu kan. Nah, misalkan F plus cell ini contains F plasmid yang dia fertile, yang bisa menghasilkan pilus dan juga menghasilkan DNA tersebut kan. Tapi kalau yang F cell itu yang lack dari F plasmid tersebut. Jadi yang F plus ini karena dia bisa menghasilkan pilus, dan ini nanti dia akan menghantarkan pilus tersebut atau DNA-nya ke yang F minus. Jadi kayak gini meetingnya lah ya. Jadi dia akan plasmid dari sini yang plus, terus dia akan menghantarkan sebagian dari materi genetiknya ke sini, akan membuat conjugation bridge atau tadi pilusnya, dan yang complementary strands-nya itu akan tersynthesize di dalam sel yang kedua ini, sehingga kedua-duanya memiliki sifat F plus kedua-duanya. Dan dia akan menjadi akan retain copy tersebut. Nah, kalau ini HFR atau High Frequency Recombination, mungkin ini nggak masuk ujian, tapi dia lebih ke F plasmidnya itu saat dia memasuki ke kromosom, F plusnya itu menjadi HFR. Dia akan ada semacam rekombinasi yang tinggi frekuensinya gitu, dimana induce 1000 kali the number of genetic recombinations. Jadi setelah dia tadi melakukan konjugasi ini, dia akan ada rekombinasi yang cukup tinggi gitu. Jadi sama kayak gini ya, sama kayak tadi. Tapi bedanya adalah ini kan misalkan tadi yang F plus.
Nah, yang F plus itu nanti F plasmidnya itu dia termasuki ke dalam kromosomnya terlebih dahulu. Habis itu dia nanti akan integrasi atau memasukkan ke yang F F minus. Tapi saat dia terintegrasi dia udah menjadi high frequency recombination karena dia udah dalam bagian dari kromosomnya gitu. Sehingga yang nantinya um, dimasuki ke dalam sini, dia tuh sel keduanya dia akan tetap F minus karena dia plasmidnya nggak di luar gitu ya, nggak di sitoplasmanya, tetapi dia mampu merekombinasi materi genetik tersebut karena dia ada ya materi genetiknya di dalam kromosomnya. Jadi dia bersifat F minus rekombinant. Gitu. Ya, ini bisa baca-baca kayaknya tapi nggak masuk sih. Tahun lalu juga nggak masuk. Ini juga nggak masuk. Ya, ini sama aja sih sebenarnya. Tapi ini yang F aksen. Nanti aku jelasin deh F aksen kalau ada waktu. Ini nanti aja deh. Nah, pokoknya ini udah. Nah, plasmid. Nah, kalau kalian masih bingung plasmid itu apa, ya plasmid itu tadi aku jelasin adalah suatu DNA, molekul DNA yang berbentuk sirkular tetapi dia kecil gitu, yang dia separate dari kromosom, bukan bagian dari kromosom. Itu bedanya gitu. Dimana dia kalau dalam bakteri dia akan mensintesiskan pilih konjugasi, dan umumnya plasmid dalam bakteri itu mendapatkan gen-gen yang bisa resisten terhadap lingkungan ataupun antibiotik dan lain-lain. Kalau kalian kalau aku bisa kasih contoh yang umum adalah itu bisa dalam bentuk kayak endospora. Sebenarnya endosporanya dulu itu merupakan plasmid yang dia harden menjadi endospore, di mana endospore ini meng-carry ya tadi materi genetik yang dia resisten terhadap panas istilahnya. Sedangkan ya materi genetik yang untuk dia proliferasi dan lain-lain itu ada di kromosom, jadi beda. Nah, biasanya ada virulence plasmid, ada tumor inducing plasmid dan lain-lain. Jadi beda-beda. Tuh. Pokoknya salah satunya ya tadi ada plasmidnya, ada beberapa macam, yaitu plasmidnya adalah tadi resistance plasmid atau R plasmid. Aku bikin PLS. Terus dua itu ada virulent, dia menjadi lebih virulent, menjadi virulent. Terus ada juga yang namanya catabolic. Catabolic itu lebih ke apa ya istilahnya? Catabolic itu plasmid yang dia berguna untuk proses-proses yang dapat mendegradasi mendegradasi senyawa-senyawa tertentu yang unik dan nggak umum gitu. Jadi misalkan kayak kalau kalian yang nanti TA-nya tentang meor gitu kan. Nah, ada bakteri-bakteri yang memiliki plasmid yang plasmidnya katabolik yang dapat mendegradasi polutan oli gitu, minyak fossil fuels gitu. Nah, itu sih. Jadi ada yang dia lebih yang dia plasmidnya untuk defensif, terus dia untuk proliferasi, dan dia ada untuk degradasi. Itu sih. Ini contohnya resistance plasmid seperti apa. Ini juga gambarannya kayak resistance plasmid segini, bakteri kromosom sebenarnya ini gitu. Bisa dibedakan. Nah, ini apa sih plasmidnya seperti apa kalau di
di resistance plasmid. Jadi ada kayak gen-gen yang dia bisa atau faktor-faktor yang bisa dia resisten terhadap. Ini kan ada antibiotik, mercury, lead, arsenic, antimoni. Jadi ini beda-beda sih. Dan dalam satu plasmid itu bisa berbagai macam berbagai macam gen-gen untuk guna untuk manfaat tertentu dalam satu ini. Jadi banyak. Ini kan untuk terhadap lead, mercury itu senyawa-senyawa, sedangkan ini antibiotik. Oke. Nah, sekarang transposon. Nah, jadi kalau Bentar ya. Ini ada azan dulu. Oke, udah ya. Oke, next. Nah, transposon. Nah, apa sih transposon itu? Jadi definisinya adalah the ability of a genetic sequence to move from one location to another. Dan itu bentuknya dalam elemen tertentu. Nah, sebenarnya di sini nggak ada foto atau gimana. Secara simplest way I can answer this adalah tadi kan kalau yang pertama kan misalkan ada plasmid dalam sel bakteri. Dia akan dipindahin ke dalam ini kan, misalkan pilih gitu kan, masukin ke dalam sel bakterinya gitu. Nah itu perpindahan plasmid kan. Nah terus ada juga yang dia perpindahan si misalkan bakteriofaganya ke dalam sini, dia menginsersikan. Sedangkan kalau transposable elements atau transposon, dia lebih ke dalam inside of the cell. Itu kan ada kromosomnya nih. Kromosomnya misalkan begini. Nah, misalkan ada materinya, aku bikin warnanya hijau gitu. Sorry. Kemudian inilah warnanya ini. Nah, dia di sini. Jadi itu kalau transposon dia bisa bakal pindah ke lokasi lain gitu, ke belakang misalnya gitu kan. Nah itu transposable elements. Nah,
Jadi dia bisa mindah ke daerah-daerah tertentu untuk ya fungsi ya untuk apa ya istilahnya genetics lah, untuk nge-spread apakah itu resistance gene atau rearrange genomesnya, or promote evolution, dimana kalau dia posisinya di situ lebih efisien untuk evolusi. Nah itu jadi salah satunya yang simplest way of inserting itu adalah ya insertion sequence untuk yang simplest type of transposon itu. Nah jadi transposon itu ya kayak gini. Transposon is a typical transposon is bounded by inverted repeat terminals, IRT. Itu yang di bagian-bagian sini nih, bagian-bagian ini. Yang dia tuh sebenarnya nggak apa ya, dia tuh identik dengan di opposite side gitu. Jadi kalau bisa lihat kan ini CC A G A C, ini CC C A G A C. Jadi kayak dia tuh identical dengan yang di sebelahnya, tetapi cuman dia kebalik gitu. Dan ini transposon gene itu bisa pindah ke tempat lain. Tuh. Nah itu untuk transposon. Nah sekarang kita ke genetic engineering. Kalau genetic engineering itu sebenarnya kita manipulasi. Misalkan kita mau E. coli, kita mau masukkan suatu gen untuk mengekspresikan sesuatu di mana dia menjadi our system, expression system gitu kan. Bisa dalam bentuk genetic fusion di mana kita melakukan transposition dari gen ke satu lokasi ke lokasi lain gitu dalam kromosomnya. Itu genetic fusion. Terus ada product class fusion. Kalau product class fusion ini lebih ke dia enzymatically remove the cell walls of organisms. Oke, berarti dia misalkan ada dua sel, misalkan E. coli ya, ini dua-duanya E. coli. Tapi dia strainnya beda, ini strainnya misalkan A, ini B. Jadi itu kita misalkan memasukkan suatu enzim kayak enzim tertentu yang bisa melisiskan cell wall ini supaya keduanya ini dalam jarak dekat bisa bergabung menjadi satu sel yang powerful gitu, tanpa kita harus menginduksikan gen tertentu supaya dia bisa tadi membuat si pilih dan dia menjadi ya gitulah, jadi agak ribet gitu. Daripada kayak gitu kita melisiskan selnya secara enzimatik dan dia menjadi satu sel strain yang lebih efisien, yang lebih bagus dan lain-lain gitu. Gitu ya. Ini kalau ini genetic fusion seperti ini, dia misalkan kita ada bagian tertentu dari suatu ya istilahnya dari kromosomnya gitu, kita delete misalkan bagian ini delete, dia jadinya cuma satu ini, diffusion. Ya, jadi kita memfuse bagian ini ke bagian ini, gal operonnya. Jadi kayak dua operon yang berbeda supaya dia bisa menjadi lebih efisien. Dia supaya nggak harus ke regulatory gene, promoter dan lain-lain. Gitu. Ini kalau protoplast fusion kayak seperti ini, dia kayak digabungkan, ini kayak fusionnya digabungkan. Nah itu. Ini recommended DNA technology. Kalau kalian udah pernah belajar, I don't know ya kalau kalian pernah belajar, tapi kalau yang ngambil dasar rekayasa protein, ya ada kayak gini, dimana kita kita menggunakan mungkin virus untuk memasukkan gen tertentu ke dalam sel kita gitu. Tetapi dia bukan virus yang yang virulen atau live, tapi kayak cuman attenuated
sama mungkin yang inaktif gitu, kita masukkan ke dalam sel supaya dia materi genetiknya itu bisa memasuki kromosom supaya dia bisa mengekspresikan itu. Ibaratnya kayak DNA vaksin lah gitu. Nah, itu ya pokoknya ini producing recombinant DNA kayak gini agak rumit banget ya, emang rumit banget. Tapi pokoknya secara singkat seperti itu. Kalau kalian mau baca lagi bisa. Tapi tahun lalu sih kayaknya nggak ada tentang ini sih, tentang recombinant DNA. Cuman tadi kayak tentang transduksi dan lain-lain. Tapi waktu itu kayaknya ada deh kayak tentang aplikasi dari apa sih namanya? Aplikasi dari teknologi kayak gini gitu. Apa aja dan fungsinya untuk apa gitu. Atau gunanya untuk apa. Jadi kalian bisa baca-baca lagi kalau misalkan kalian agak takut kalau misalnya ada apa ya namanya soal-soal yang berkaitan dengan mekanisme. Jadi ini yang ya kayaknya ini yang paling yang di sama juga tapi dibesarkan. Ini juga lagi nggak usah. Nah hibridoma kayaknya juga nggak masuk ujian tapi ini cuman info aja gitu. Kalau hybridoma itu ya salah satu I would say apa ya istilahnya salah satu aplikasi dari teknologi manipulasi genetic engineering di mana kita bisa memproduce white blood cell yang akan dia memproduce antibodi tertentu terhadap suatu misalnya virus atau bakteri dan lain-lain. Tetapi dia menggunakan prinsip hibridisasi antara satu sel dengan sel lain. Gitu. Misalkan sel kita dengan sel, misalkan ada mencit nih, kita misalkan ini mencit ya. Mencit ya, mencitnya nih kan kita masukin kayak apa kayak obat atau apa gimana gen interest kita infeksiin terus nanti dia bakal menghasilkan antibody gitu nah terus antibody ini kita ambil dari si mencit ini kita matiin ya kita ambil harvest the cells nanti cellsnya tuh nanti kita bentukin ya jadi monoclonal antibody yang akan kita masukin misalkan di plating ke wellnya itu isinya tadi yang dari mencit terus dari manusia mungkin gitu terus nanti dia jadi antibody chimera atau apa sih namanya kalau ada chimera ada juga yang humanized ya ada yang humanized itu kayak ya hampir manusia tetapi dia gen-gen tertentu yang ada di apa namanya di bagian FC-nya itu dari si mice-nya gitu. Jadi kayak gitu ya untuk yang ini. Jadi ada MAB atau monoclonal antibodies atau ya bisa juga PAB atau polyclonal antibodies. Itu terus ya kayak ya ini persis di ujian kayak gini. Kayak gini di ujian ya. Jadi kayak kan hafalin lagi nih bagiannya apa. Terus ini apa. Terus ini apa. Terus nanti ini bagiannya yang misalkan ini litik. Terus ini yang lysogenet gitu. Itu sih. Ini kan hafalin lagi aja. Nah, terus bab terakhir tentang antimicrobial agents. Nah, ini berhubungan tadi dengan yang modul ya tadi. Chapter yang sebelumnya itu tentang sterilisasi tapi ya antibiotics. Ya pasti kalian tahu tentang antibiotics kan. Antibiotics itu adalah suatu apa ya?
kelompok terapi, agen terapi, kemoterapi yang dia untuk membunuh secara spesifik uh, bakteri atau mikroba gitu kan. Antibiosis itulah ya meaning against life atau membunuh life. Dia antibiosis, ya biosis kan life, dia memproliferate life, tapi ini anti ya against. Jadi kalau antibiotics itu ya chemical substance yang untuk inhibit, untuk destroy bakteria. Dan itu berbentuk ya sintetik atau semi sintetik. Ini kemoterapi nggak usah dibaca. Nah, ini propertiesnya apa aja untuk antimicrobial agents? Yang pertama, untuk ini khususnya untuk antibiotics, yaitu dia selective toxicity. Dia membunuh mikroba, tetapi enggak hostnya, enggak host cellsnya. Makanya kalau kita makan antibiotik gitu, kan kita nggak sakit secara seluruhnya, karena dia mentarget spesifik ke sel bakteri. Berbeda dengan misalkan minum atau makan konsumsi Panadol gitu. Panadol itu is a drug, um, drug yang dia itu menghasilkan efek samping maupun ke sel kita ataupun sel mikroba gitu atau sel yang menghasilkan penyakitnya gitu. Jadi bedain kalau misalkan antibiotik itu selektif, kalau drug atau obat-obatan itu non selektif gitu. Jadi ini misalkan ini selektif, tapi kalau drug itu drug itu non selektif. Nah, terus ada dosage-nya berapa yang untuk membunuh, dan pokoknya kalau dosage level itu adalah dosis yang dimana dia bisa mengeliminasi patogen tersebut secara menyeluruh. Nah, sekarang ada spektrum. Ini juga pernah dijelaskan ya pas di modul 7 untuk praktikum tentang spektrum dari antibiotik. Dan ini ada dua macam sebenarnya. Ada yang broad, ada yang narrow. Kalau broad itu dia bisa umumnya itu mentarget gram positif sama gram negatif agennya. Sedangkan kalau misalkan untuk narrow itu small number. Ini maksud broad ini bukan berarti dia broad as in dia bisa against gram positif ataupun gram negatif, tapi maksudnya adalah kalau kita mau identifikasi bakteri atau mau uji coba suatu antimicrobial agents, itu awalnya itu kita coba pada um, gram positif dan gram negatif regardless dari dia jenisnya atau genusnya apa gitu. Kita mau coba apakah obat ini bisa melisiskan atau lisiskan peptidoglikannya gitu atau enggak. Kalau enggak ya berarti dia bukan untuk, dia harusnya narrow gitu. Tapi kalau misalnya broad, dia bisa menembus gram positif maupun gram negatif. Tapi ini bukan berarti um, bukan berarti bukan berarti um, bukan berarti targetnya plus saja. Dia cuman emang mulai untuk spektrumnya itu di gram positif dan negatif gitu. Baru dia kalau udah dispesifikasiin, misalkan dia bisa nih gram positif dan negatif, terus dicoba lagi ke gram positif yang mungkin dia ada endosporanya, let's say, baru itu bisa diklasifikasiin lagi seperti apa. Kalau narrow spectrum ya pasti ini. Nah, jadi kayak gini nih. Um, Kayak ada gram negatif, positif, dan positif gitu. Kalau media ini beda juga jenisnya. Ya. Tapi untuk ini ada yang misalkan penicillin itu bisa gram negatif, positif.
terus Streptomycin cuma mycobacteria, terus gram-negatif bacteria dan lain-lain. Kayak gini. Tapi kalau di dalam yang lain itu lebih kompleks daripada ini. Ini cuman kayak general aja. Jadi kalau mau lihat nanti yang lebih spesifiknya bisa search di internet. Terus ada modes of action. Ini pasti kayak kemarin kan di tes awal ya. Tes awal modul 7 kan ada tentang modes of action. Nah, di ujian ya ini kayaknya pasti masuk ujian tentang apa aja sih modes of action. Tetapi yang paling intinya kalian harus kayak pahami ada beberapa macam modes of action yang umum, yaitu adalah terhadap sintesis dinding sel, terhadap membran sel, fungsi membran sel, terus sintesis protein, nucleic acid, sintesis nucleic acid atau asam nukleat, dan sebagai anti metabolit gitu. Nanti kalian baca-baca ini lagi, kayaknya ini tahun lalu masuknya ini, terus mereka hapus-hapusin kayak tes awal lah, kayak tes awal gitu. Tapi kalau untuk tes awal sih lebih yang tes awal kemarin lebih spesifik sih gambarnya. Jadi ini yang lebih generalnya dari buku. Jadi tapi pokoknya ini ada inhibisi sel synthesis, terus sel membran, protein synthesis, inhibisi nucleic acid, dan metabolit. Jadi nanti kalian kayaknya nanti di ujian tuh kayak coba isi kayak gini, dan nanti setiap dari penicillin, misalkan kalian sebutkan salah satu antibiotik yang dipakai untuk inhibisi, let's say cell wall synthesis, dan apa fungsinya gitu. Jadi ya misalkan penicillin, ini polymyxin kayaknya lebih banyak sih daripada ini. Terus ada protein synthesis, streptomycin, terus nucleic acid ada rifamycin, terus antimetabolit ada sulfonilamine. Gitu. Ya kayak gini, persis kayak gini. Ya nanti kan baca-baca lagi apa lagi. Ini sebenarnya penjelasan lebih apa ya namanya, lebih detailnya lagi. Tapi pokoknya ya inhibisi cell wall synthesis itu dia ada inkorporasi namanya beta lactam ring. Jadi itu dia nanti akan mengattach ke enzim yang dia mensintesiskan cell wall gitu. Jadi karena dia attach ke enzim, dia nggak bisa melakukan sintesis karena dia enzim ini dia latch on atau cross-link dengan peptidoglycan untuk melakukan cell wall synthesis di bagian itu. Jadi karena ada beta lactam ring and some chemistry stuff ya, dia nggak bisa sintesis gitu. Jadi kayak gini, karena dia misalkan gini kan awalnya kayak kokus kayak gini, terus dia karena dia nggak bisa sintesis, ya dia jadi kayak blobby gini karena emang cell wallnya tuh terdisrupsi. Terus ada sel membran ya, sel membran disruption, dia menghasilkan si membran sel ini untuk pecah gitu ya, dia kayak pecah terus melisis ya, melisis inside-nya. Dan ini karena dia ngebind ke fosfolipid pada membran. Karena dia ngebind, dia bisa membuka dan dia bisa mendistrupsi membrannya. Terus ada namanya inhibition of protein synthesis. Ini sebenarnya kalau protein synthesis dia sebenarnya nggak mengattack animal cells, tapi dia bisa attack animal cells, tapi lebih primary-nya ke bacterial cells. Dan dia tuh khususnya tuh ngebind ke ribosomal subunit 30S, karena subunit ini dalam translasi dia berguna untuk menghasilkan protein. Karena dia latch on ke 30S ini, pasti dia kayak ngeblockage kan ya, terus dia nggak bisa melakukan translasi
dari RNA yang dihasilkan, mRNA yang dihasilkan. Nah, jadi gitu ya mati gitu karena dia nggak bisa sintesis protein. Dan proteinnya apa aja? Ya banyak, bisa protein uh, untuk metabolismenya ataupun untuk tadi reseptornya pada cell wall membran dan cell membran dan lain-lain gitu. Terus inhibisi nucleic acid. Nah, ini yang paling letal ya karena dia sebenarnya karena dia menginhibisi sintesis dari nucleic acid dan dia bisa mentarget animal cells maupun bakterial kan dia mentarget nucleic acid. Jadi jadi kayak bisa menginhibisinya. Dan biasanya kalau ini antibiotik dia ngebind ke bacterial RNA polymerase yang menghasilkan polimerase ke DNA. DNA ke RNA polimerase ya sorry. Jadi dia RNA-nya tersintesis, tidak bisa tersintesis. Wait. Oke, next. Nah, sekarang yang anti metabolit. Sebenarnya di praktikum kita pakai ini yaitu sulfonilamid ya, tapi dia lebih ke prevent metabolic reactions untuk metabolisme lah istilahnya. Dan ini berfungsi dalam dua cara, yaitu untuk yang pertama dia nge-competitively inhibiting enzymes. Jadi ada enzim untuk misalkan enzimnya itu untuk metabolisme apa kayak makanannya dan lain-lain. Dia bakal nge-inhibit misalkan sulfonilamidnya tuh bakal nge-fit ke dalam si enzimnya. Dan dia akan berkompetisi dengan unit-unit dalam mengaktifkan enzimnya. Jadi gitu. Di situs aktifnya. Jadi dia nggak bisa aktif untuk menghasilkan apa kayak gitu. Dan satunya adalah incorporate into important molecules. Jadi dia nggak kan kalau ada metabolic pathway dia ada salah satunya asam yang dihasilkan ada misalkan asam folik. Asam folik ini berguna untuk sintesis DNA. Karena dia nggak ada asam folik ini, dia nggak bisa ngesintesis DNA gitu. Salah satunya. Nah, ini competitive inhibition. Jadi kayak gini, istilahnya kayak misalkan yang ngebind ke enzim itu kayak ini. Tapi ada juga yang tadi sulfonilamid yang mirip, tapi dia cuman gugus sampingnya tuh berbeda, yaitu ini. Karena dia ada ini, dia menginhibisi seperti itu. Tapi dia berkompetitif dengan berkompetisi dengan senyawa-senyawa lain gitu yang mirip, yang mengaktifkan enzim. Misalkan ini yang nucleic acid base analogs itu kayak mirip kayak gitu, tetapi dia melatch on-nya itu ke nucleic acid asam nukleat yang ini. Tuh, ini kan beda-beda ya untuk di latch on-nya atau diikat lakukan pengikatannya. Tuh. Nah, oke. Sekarang ini kinds of side effects. Kalau untuk side effects ya pasti ada beberapa macam, itu toxicity, pasti antimicrobial agents, dia disinfektan, terus atau antiseptik ataupun antibiotik, antibio, dia pasti ada level of toxicity-nya.
or you could say ada level dosisnya lah ya, dosis yang harus dilihat gitu. Karena kalau kita pakai secara kebanyakan pasti nggak bakal healthy untuk ourselves ataupun akan mendisrupsi our metabolism atau sintesis dan lain-lain gitu. Terus ada alergi, kadang-kadang di antibiotik ada istilahnya apa ya, senyawa-senyawa yang manusia itu bisa alergi, akan menginduksikan resistensi mungkin dari innate immune system ataupun adaptive immune system. Alergi sih sebenarnya innate, tapi ya dari sisi imunologinya. Jadi kalau kita minum obat gitu, ada kadang-kadang orang yang alergi obat, ada karena senyawa-senyawa tersebut mungkin dia menghasilkan alergi dan dikenal oleh immune systemnya itu sebagai foreign foreign agent yang bakal yang dianya nggak akan pokoknya disingkirkan lah gitu oleh our immune system pakai sel-sel innate. Terus ada juga disruption of normal microbiota. Nah, tadi kan aku dijelasin bahwa itu kan kadang-kadang antibiotik itu mentarget mikroba. Kadang-kadang kalau kita misalkan dosisnya terlalu tinggi, itu bisa mendisrupsi mikrobiota kita yang bermanfaat untuk tubuh. Salah satu misalkan E. coli yang ada di tubuh kita gitu, di dalam usus. Nah, kalau kita misalkan antibiotiknya itu kebanyakan makan gitu antibiotik terhadap strain tertentu, dia bisa aja melisiskan atau mendisrupsi E. coli yang sehat, karena kan secara general bentuknya juga sama, secara genetik juga sama, mungkin yang strain berbeda itu ada resistance gene atau yang pokoknya yang berbeda lah, ada variasi yang berbeda, tetapi as a whole dia mirip. Kalau kita makan antibiotik yang kelebihan gitu, mungkin aja E. coli yang sehat yang berguna itu bisa terbunuh karena antibiotiknya. Jadi akan mendisrupsi mikrobiota. Malah karena mikrobiota kita itu menurun, kita malah lebih sakit gitu, karena ya nggak ada yang menjaga microbiome yang ada dalam tubuh kita. Terus ada acquisition of resistance. Kalau acquisition of resistance adalah bagaimana sih suatu mikroorganisme itu mendapatkan resistensi secara genetik terhadap antibiotik. Ada beberapa macam. Itu natural selection ya. Pasti semua makhluk hidup itu berevolusi kan. Dan ada natural selection. Misalkan kita panasin mikroba gitu, pasti ada beberapa mikroba yang tahan panas, tapi cuma beberapa, dan dia meng-pick up gen yang anti panas misalkan, dan ini nanti dia akan berproliferasi untuk dia lebih kuat terhadap panas. Terus ada juga chromosomal mutation, pasti udah tau lah belajar di biomol seperti apa mutation, ada banyak mutation kan, ada insersi, delesi, ada juga dia berpindah-pindah dan lain-lain kan gitu. Pokoknya setiap kali dia berproliferasi pasti ada mutation yang terjadi secara tepat, secara di situ, ataupun ya di dalam jangka waktu yang juga lama. Terus ada juga namanya extra chromosomal resistance, yang tadi yang aku udah jelasin tentang kayak plasmid. Tapi kalau ini yang R ini adalah resistance lah istilahnya, resistance plasmids or resistance factors, yang bisa dia mendukung kromosomnya dalam mendapatkan plasmid yang ada resistance gitu, yang resistance lah masuk gitu, dia ini memasuki di dalam sini lah. Ini mau masuk aja deh. Oh, udah masuk. Sorry ya. Aman. Takutnya berisik. Aman. Oke. Terus ya pokoknya kayak gini lah. Contohnya kalau kita misalkan ini kan ada apa istilahnya,
banyak bakteri nih, jenis bakteri. Terus kita panasin gitu kan. Nah, nanti awalnya kalau misalkan kita biarin dia banyak kayak gini, ini kalau nggak panas, tapi kalau ditambahin panas ya, dia bakal tersisa yang resisten terhadap panas gitu. Terus sih. Nah, ini ada banyak ya untuk mekanisme resistensinya seperti apa. Seperti aku jelasin langsung saja. Yang pertama ada alteration of targets. Nah, maksudnya alteration of targets adalah dia itu mutasinya itu dapat diganti atau modifikasi uh, modifikasi terhadap targetnya. Gitu. Misalkan ada suatu gen tadi ya, kayak misalkan gen plasmidnya lah, plasmidnya ini ada kromosomnya, kromosom. Nah, kromosomnya ini awalnya misalkan kayak gini. Nah, tiba-tiba dia itu secara mutasi si kromosomnya itu tiba-tiba ya ganti ke kromosom yang ada resisten gennya secara keseluruhan. Nah, jadi misalnya nih erythromycin, dia awalnya bisa ke sini. Awalnya dia erythromycin bisa ke sini. Tetapi karena dia udah ubah menjadi biru ini, dia nggak bisa gitu, nggak bisa ngebind ke targetnya. Terus ada enzyme development. Nah, kalau enzyme development, dia lebih ke ya mendevelop enzim yang resisten lah ya, dan dapat juga membreakdown penicillin. Nah, misalkan bukan penicillin, sorry sih, antimicrobial agents yang substance-nya gitu. Karena dia mungkin udah terevolusi terhadap situ. Salah satunya adalah ini B-lactamase, beta-lactamase yang dapat mendegradasi ring laktam tersebut di penicillin. Ini apa lagi nih? Effects of premature determination. Nah itu sih, kita ada lagi nggak? Nggak ada lagi deh. Oke, jadi ini mungkin nggak tahu ya ini masuk ujian atau enggak. Tapi ini keep in mind aja, kayak kalau misalnya ada studi kasus terkait ini dikasih gambar. Jadi itu effects of premature termination of antibiotic treatment adalah efek dari pemberhentian treatment antibiotik secara prematur atau secara lebih awal gitu. Jadi ini kan ada ungu, ada hijau, ada merah. Ini adalah highly sensitive organisms, intermediate organisms, dan highly resistant organisms. Nah, setelah misalkan nih D0, ini kan D0. Terus kita kasih obat, tambah obat. Tambah, oh ya, tambah obat gitu kan. Kayak gini ya. Sorry. Tambah obat antibiotik gitu kan. Nah, organisme target yang kita ini misalkan organisme ini satu spesies. Jadi ada yang bersifat highly sensitive, intermediate, dan ada resistant. Nah, pasti kita kasih obat, dia pasti akan skewing-nya ke resistant gitu, karena makin banyak yang yaitu apa ya turun gitu kan, ini turun, ini juga turun. Sedangkan yang highly resistant masih ada dikit lah gitu, dan yang mungkin intermediate organisms yang cenderung ke highly resistant akan berpindah lebih ke highly resistant gitu, dan makanya ada kayak skewing-nya ke kanan. Nah, terus kita kasih obat lagi kan sampai D6, terus dia bakal kayak gini, dia makin menyusut kan, makin menyusut, ini juga bakal makin menyusut, dan akan cuma ada beberapa yang masih hidup gitu. Terus kita kasih lagi obat di D10, nah sampai dia melandai semua.
Jadi semuanya udah mati, udah terdegradasi lah, udah dikasih obat, dia lysis dan lain-lain. Tetapi kalau kita prematurely stop our antibiotic treatment, dia akan malah, tadi kan nge-skew-nya ke kanan ya. Jadi yang intermediate organisms yang dia sedikit resisten, dia akan berproliferasi dan dia akan malah resisten terhadap terhadap antibiotik. Makanya kita harus emang tuntas dalam uh, mengkonsumsi antibiotik kalau dikasih gitu. Jangan sampai kalau kita merasa aman-aman aja gitu, karena emang aman-aman aja tuh misalnya di day 6 ini, tapi ternyata dia lagi brewing gitu, lagi dia nggak ada dia lagi proliferasi tapi nggak ada efeknya, masih belum viable. Tapi karena dia antibiotiknya di stop, maka dia highly resistant jadinya. Terus makanya harus pakai drug lagi, beli obat lagi, dan harus pakai nggak satu tapi mungkin multiple antibiotics untuk menghambat dan mematikan si organismenya, bakterinya misalkan. Jadi itu. Terus ini ya testingnya, tahulah ini Kirby Bauer, jadi kayak melihat dari inhibitory zone-nya, kalau dia makin luas berarti makin bisa menginhibit. Ini juga ini minimal inhibitory concentration yang aku jelasin. Jadi misalkan ini obat-obatnya, kalau setiap row itu adalah obat-obatnya. Enggak, sorry. Setiap row ini adalah dilutionnya, misalnya ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min ini nih ya, sorry. Seharusnya sih iya benar. Jangan 2, min 3 dan lain-lain gitu kan. Terus ini obat-obatnya misalkan yang ini negatif. Tapi ini yang penicillin, methicillin, ampicillin, cefotaxime. Terus nanti kayak kita lihat MIC untuk si obat ini di berapa gitu dilutionnya. Terus nanti kita bikin obatnya berdasarkan dilution tersebut. Berdasarkan dilution tersebut sebagai MIC. Berarti kalau penicillin ini kan tadi kan broad kan ya. Karena dia broad, dia bisa membunuh kayak di konsentrasi yang cukup banyak gitu, cukup sensitif dia. Terus ini epsilometer, dia mirip kayak Kirby Bauer tapi kayak pakai ada meterannya gitu. Dan dimulainya dari titik awalnya di sini. Itu kayaknya juga nggak masuk. Ini juga contoh-contoh. Ini yang penicillin and related structures, related molecules, di mana dia tadi yang aku bilang dia bisa ada ini beta lactam ring yang akan menginhibisi terhadap banyak bakteri. Ini juga penicillin sama cephalosporin, dia mirip tapi dia beda, ini aja beda senyawa. Ini natural penicillin itu yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri gitu. Dia bakal menghasilkan ini. Dan dia biasanya dipakai untuk terhadap bakteri-bakteri lain. Ya ini contoh-contoh, ini juga ini sebenarnya agents that inhibit nucleic acid, ini contoh-contoh juga sih. Tapi ini mungkin bermanfaat untuk nanti kalau mau hafal untuk soal yang ada berkaitan dengan antibiotik. Ini juga nih, ini contoh-contohnya. Jadi kayak kalian baca dari sini aja, ini udah cukup sih juga. Contoh-contohnya juga ya kayaknya nggak perlu aku jelasin. Kayaknya itu aja untuk apa sih namanya nih? Untuk antimicrobial therapy dan lain-lain. Nah, mungkin ini kan udah hampir 2 jam lah ya.
Mungkin ada mau bertanya atau mau dijelasin lebih lanjut terkait uh, penjelasan tadi. Mungkin tadi aku skip beberapa halaman atau beberapa parts. Mungkin kalian mau tanya secara spesifik apa? Bisa aja tanya di chat atau langsung. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Sahda, Enden, Junat, Vici, Amel, Nana, Naya, Anin, dan lain-lain. Ada yang mau nanya terkait tes materi? Oke, Anin, Jepir, Vika, Bila, Kay, Kisha, Aisyah, Lenny. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Mau tentang mekanisme atau gimana. Kalau ini baru sejam ya, bro. Sejam. Oke. Ngapain ya? Kalau udah gimana? Akademik.
Oke, bentar. Ini wait. Ada matiin nggak? Nggak ada ya? Cuma ada. Oke. Berarti ini udah ya, nggak ada pertanyaan. Sahda, berarti ini langsung di recordingin di stop aja ya berarti. Boleh sih kalau emang nggak ada yang nanya. Oke, nggak Udah ada nih, nggak nanya ada ya. yang mau nanya, guys. Nggak ada nanya nih ya. I mean, Aku juga aman sih, Kak. jujur, I mean ini ya bisa ya kalian nyiapin lah di essay. Ini essay sih, bakal essay kayak kemarin. Jadi kalian hafalin aja yang terkait mekanisme transkripsi sama juga transformasi, juga antibiotik itu yang kayaknya penting. Tapi yang lain-lain itu kayak sterilisasi, ya yaudahlah kalian udah pakem lah istilahnya gitu. Ya nanti kalau mau apa sih? Kalau mau PPT-nya boleh aja ini. Tapi palingan aku rapiin lagi ya, ini kayaknya kurang jelas juga sih ini. So ya, kayaknya bisa diain aja sih. Nah, terus besok mulai lagi yang praktikum. Ini Matin nih. Hai Matin. Halo Kak, kenapa Kak? Oke. Enggak, ini sebenarnya udah selesai materinya. Nggak ada yang nanya. Jadi palingan kalian udah aja sih. Nanti palingan aku share hasil apa namanya coret-coret ini kalau mau. Boleh Kak, boleh. Nah. Oke. Nanti ya. Nanti ketemu lagi besok buat prak mikro. Ya mungkin kalian banyak nanya. Semoga banyak nanya ya karena kayak itu modulnya 1 sampai 10 ya. Jadi kayak semoga kalian ada nanya dikit. Dan aku nanti untuk besok aku kasihin aja deh ya buat besok nanti aku bakal banyak ngejelasin terkait modul 6 sampai 10 dulu. Dan nanti kayaknya bakal banyak hitung-hitungannya. Maksudnya kayak aku akan bakal tutorin banyak hitung-hitungannya, apalagi yang terkait modul 10 atau modul yang mana tentang CFU-nya gitu lah. Itu nanti aku jelasin lagi yang mana yang benar, mana yang ini, supaya nanti pas kalian di ujian nggak keliru kayak ngitungnya kayak gimana gitu. Abis itu kalau misalkan ada waktu nanti aku bakal jelasin yang terkait modul 1, refresh lagi terkait modul 1 sampai 5 ya. Oke, paling itu aja sih guys dari modul lagi yang UAS mikro kelas. Jadi ya itu aja. Thank you guys. Terima kasih banyak Kak. Makasih banyak, Kak.